Alhamdulillah Ustaz kita Haji Alifi Khosairi mengisah pendidikan Islam ya akan mengisinya seperti biasa Ustaz. Kita kalau kajian subuh tematik nanti, kemudian kira-kira 10 atau 15 menit sebelum suruh kita adakan tanya jawab sesuai dengan materi yang disampaikan, atau mungkin juga ada hal-hal yang memang perlu kita tanyakan kepada Ustaz. Kepada beliau sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir al-hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh sekaligus taklim subuh yang saya hormati. Jadi insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana hingga saat ini kita masih mendapatkan nikmat yang tak terhingga. Islam, iman sudah berada di dalam dada kita. Namun kesehatan dan waktu luang, kesempatan yang Allah berikan untuk bersama-sama kumpul di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga, yakni di majlis ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu itu merupakan Raudhatul Jannah, taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sedang diliput, bukan hanya dengan CCTV, bukan hanya di foto-foto, tapi kita sedang diliput oleh malaikat Allah yang sengaja Allah turunkan di muka bumi ini untuk mencari suatu tempat yang di dalam ada kajian-kajian ilmu. Subhanallah. Ini kita patut syukuri karena tidak semua saudara kita yang mendapat kesempatan seperti yang kita lakukan pada subuh kali ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan Allah sampaikan kepada keluarganya, sahabat ahli baitnya, insyaallah kita salah umatnya yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah dan ajarannya kelak di yaumil qiyamah kita beroleh syafaatnya. Amin. Subuh ini kita akan membahas tentang bergegas dalam kebaikan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah
tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famuttiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Abu Malik Al-Haris bin Hasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur bermakna kesucian. Ada total. Jadi at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah ketika digabung itu kata Nabi memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru diya'un, sabar adalah cahaya. Ini hadis luar biasa, banyak hal-hal yang sudah kita lakukan dan ini semakin memotivasi kita untuk terus melakukan itu semua. Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa makna at-tuhuru syatrul iman, kesucian atau kebersihan sebagian daripada iman adalah yang dimaksud kesucian jiwa, kesucian hati. Jadi ketika seseorang sudah mensucikan jiwanya, hatinya, berarti dia sudah memiliki sebagian daripada iman. Diawali dari orang Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi seseorang yang sudah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibenarkan di dalam hati ucapan itu, seseorang itu sudah memiliki sebagian iman. Nah, sebagian lagi apa? At-tuhur, kesucian jiwa, hatinya disucikan. Disucikan dari apa? Dari sifat-sifat atau penyakit hati, seperti kedengkian, iri, benci, dendam, al-kibri, kesombongan, muncul lagi sum'ah, ketika bersatu perbuatan hanya ingin didengar oleh orang lain. Lahirnya kita kelihatan khusyuk, tapi jiwa hatinya diiringi sifat-sifat yang seharusnya jauh dari hati kita masing-masing. Ramadan ini tarbiyah, pendidikan. Dari kalimat-kalimat itu ada semua di bulan Ramadan. As-salat bukan hanya salat wajib dikerjakan, tapi di Ramadan yang kadang-kadang di antara kita tidak melakukan, di Ramadan kita mengerjakannya. Salat-salat sunnah yang lain. Tarawih, contoh kecilnya tarawih, setiap malam, karena perbuatannya dilakukan setelah sholat isya. Jadi terus berlanjut. As-sabru, kesabaran juga harus ada saat orang-orang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kalau nggak sabar, nggak selesai puasanya. Baru jam 5 udah lapar, ngeliat air, ngeliat makanan di depan kita, lambat. Bubar. Sabar. Sabar untuk tidak melakukan itu semua. Jadi, mari kita semua sucikan, bersihkan jiwa kita. Yang kedua, kita sering berzikir, sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam hadis ini, dari yang lain juga ada kalimat yang lain. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Yang kita ucapkan itu secara tidak langsung akan memenuhi ruangan langit bumi. Jadi jangan pernah bosan.
Jangan pernah berhenti untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat diucapkan ketika orang menemukan atau mendapatkan suatu kenikmatan. Alhamdulillah. Berarti secara langsung orang yang selalu ucapkan alhamdulillah, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dapat apa? Alhamdulillah. Kemudian ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, bainas samai wal ardh. Jadi ruang-ruang yang kosong langit dan bumi itu diisi dengan kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Jangan salah, jangan keliru. Jangan kita sudah tahu bahwa kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, tasbih ketika sholat Jumat dengarkan khatib, enggak usah lagi. Jadi orang yang sedang sholat Jumat, khatib di atas mimbar, kewajiban kita hanya mendengarkan. Bahkan sekarang yang lebih dahsyat lagi, di zaman sekarang ini ibadah serba instan. Sholat Jumat aja masih main HP. Ini apa urusannya ini? Ibadah sekarang ini kita menegur aja jadi lalu Jumat. Sekarang orang lagi khutbah ikut juga berkhutbah tangannya. Kita lihat di mana-mana. Kalau kultum itu nggak ada kaitan ibadah maqdoh ya. Tapi kalau Jumat ada kaitan ibadah maqdoh. Pokoknya dengarkan saja apa yang disampaikan khatib. Kita tidak ada melakukan apa-apa. Ada temannya aja nggak boleh berhenti. Sekarang begini, bahkan masih ada yang chat WA. Bingung gitu Pak, ibadah sekarang instan. Kalau kita sahur pakai mie Indo, enak Pak, instan itu ibadah. Dan ini sebenarnya orang yang melakukan sudah mendengar, tapi dianggap hal yang biasa. Padahal kita berharap dari ibadah yang kita kerjakan diterima Allah dan dapatkan balasan pahala. Pasti kita semua itu Pak harapannya. Gak usah minta surga, gak usah. Surga itu punya Allah. Kalau Allah dari doa, jangankan surga, apapun yang ada itu Allah berikan. Jadi kita ibadah itu hanya berharap ridha Allah. Ibadahnya diterima. Nah, setiap witir di akhir baca Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Biar apa? Sholatnya yang dikerjakan tadi, puasa dikerjakan tadi, qiyamul lail yang dikerjakan tadi diterima Allah. Bukan untuk apa-apa sesungguhnya berdoa itu. Jadi kita lakukan. Jadi alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Maka kita sering meneruskan wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua tamlaul as-samawat wal ardh, akan memenuhi ruang-ruang antara langit dan bumi. Berikutnya kata Nabi dijelaskan juga wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Apa maksudnya Bapak Saudara? As-salatu nurun, salat yang kita kerjakan sudah seperti cahaya loh bagi kita. Oleh karenanya sebelum salat itu salah satu syarat sah salat adalah suci. Najis dikotori kita bersihkan lalu berwudu. Dimulai dari tata cara berwudu. Sehingga salat kita akan bercahaya, cahaya untuk jiwa kita. Jadi kotoran itu bisa bersih dari sholat yang kita kerjakan. Kemudian akan terpancar di wajah kita. Dan akhirnya sholat juga akan menjadi cahaya di alam kubur. Sholat itu menjadi cahaya di alam kubur. Bagaimana cara berwudu yang baik, wudu yang benar, sehingga nanti saat sholatnya menjadi cahaya. Saat berwudu itu ikuti tata cara, aturan, syarat dan rukunnya. Di dalam bab fikih sudah dijelaskan bagaimana wudu yang baik, bukan sekedar basah-basah semua, tapi ada aturan. Perbuatan pertama dalam berwudu adalah sesuatu yang wajib, tidak boleh. Maka yang pertama itu harus kita sempurnakan. Mulai dari wajah kita, batas mana wajah itu.
Ada orang wudhu airnya banyak habis, tapi begitu selesai endingnya ada anggota yang harusnya dibasuh tidak kena. Ternyata ibadah itu ringan, tapi ketika berbicara ibadah yang sebenarnya sulit. Puasa yang kita kerjakan ini sesuatu yang dianggap oleh kita gampang. Kalau hanya berpikir puasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri siang hari, itu perbuatan yang sangat mudah sebenarnya itu. Tapi kalau kembali kepada hakikatnya dari puasa itu sulit. Kita menjaga sesuatu dari mulut kita harus kita jaga agar tidak membicarakan orang lain, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang keji dan kotor. Mata kita, telinga kita bukan sekedar tidak memasukkan benda-benda yang membatalkan puasa, tapi telinga kita jangan sering-sering mendengarkan berita hoax, berita-berita yang nggak benar. Berhati-hati, sekarang banyak berita. Yang rajin buka-buka YouTube itu banyak juga sesuatu yang tidak terjadi di situ terjadi. Ada orang belum meninggal sudah diirimi dengan bunga-bunga kematian. Itu di YouTube sudah ada. Jadi nggak ada kepastian. Siapa yang pasti bacaan itu nggak ada ayat Al-Quran. Nah di Ramadan dilengkapi dengan tadarus Al-Quran. Ini udah hari yang ke-11. Sudah 22 juz ya. Alhamdulillah. Ya berarti kalau 22 juz sehari 2 juz. Kita pada alhamdulillah. Ada yang udah tamat, ada pas 10 hari tamat. Khatam. Ya, bukannya keroyokan. Kalau yang keroyokan 3 hari selesai. Ada. Ini video. Ya dan ini alhamdulillah beliau udah selesai. Khatam 1 kali. Hari yang ke-10. Dilazimkan Pak. Ini karena bacaan yang pasti. Bacaan yang pasti, tapi jangan ngebut-ngebut amat pengen ngatamin. Rot bacanya nggak ada guna ini pakai. Sehingga apa? Tidak memenuhi aturan-aturan tajwidnya. Ya baca yang bagus. Dan sebenarnya tadarus itu bukan hanya membaca selesai. Tadarus itu mengkaji, dipelajari isi kandungannya kesempatan. Karena biasanya habis tarawih kan kumpul bareng, yuk. Yang sudah mampu membaca dengan tajwid, ya kesempatan berikan juga sama teman-teman kita berbagi ilmu, berbagi. Jadi jangan selesai begitu aja ditadarus. Ada sesuatu yang diberikan. Kemudian ketika berwudu itu meyakinkan pada diri kita bahwa ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi wudunya nggak cepat-cepat tadi Pak, udah selesai. Kita mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah SAW dalam berwudunya bagaimana. Itu ada dihadapkan ketika berwudu. Dan yang ketiga dalam berwudu itu berharap pahala Allah sehingga tidak asal. Dalam berwudu ada tata cara luar biasa ajaran Islam ini. Dan jangan lari langsung begitu aja habis wudu, hadapkan wajah kita, kemudian tangan kita angkat berdoa. Doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita kadang-kadang banyak mohon maaf begitu wudu saja kasarnya kita lari mengejar apa sudah selesai. Maka ada aturan-aturan orang yang berwudu sebelum azan segini balasannya. Ketika sedang azan kita berwudu, ada orang berwudu selesai azan, semuanya ada kriterianya. Apa yang kita mau ambil? Berarti supaya sempurna wudu kita ya sebelum azan. Karena saat azan sudah mendengarkan muadzin mendengar kalimat-kalimat azan dan kita menjawabnya. Nah baru selesai itu kita hadapkan baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu sebagai cahaya. Dianjurkan pula oleh Nabi ketika selesai wudu ada sholat sunnah wudu. Karena kaitannya semua. Sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, baru sholat sunnah. Syaratnya jangan duduk. Kalau udah duduk, batal udah habis masa tahiyatul masjidnya. Karena Nabi ngajarnya 2 rakaat sebelum
Jadi ada. As-salatu nurun, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu dari bahasa Arab syirkun, benar. Bukti kebenaran iman seseorang manakala dia keluarkan sedekah, bahasa kita. Sedekah. Sedekah ini dalam konteks Al-Qur'an bisa nanti zakat, bisa infak. Sedekah ini. Salah satu punya ayat, khul min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, ambil, ya, ambil olehmu apa? Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Maka ada zakat itu orang yang tidak mengeluarkan oleh petugas diambil saja. Khalifah Umar sudah mengawali. Jadi takbir masjid itu mengumpulkan zakat-zakat orang-orang kaya saat itu, Pak. Jadi untuk apa? Kemakmuran masjidnya. Zakat apa? Tentu zakat mal. Zakat. Jadi jangan salah. Tapi sekarang kayaknya sudah diambil juga. ASN itu sudah diambil 37.500 sudah. Tapi zakat fitrah, tulis teman. Zakat fitrah ini kita yang tahu sebenarnya. Ya, nanti kan zakat nih, Pak. Zakat fitrah itu ya sebaik-baiknya mah yang kita konsumsi. Ya kalau kita makan sehari-hari beras yang 20.000, ya zakatnya yang beras 20.000 ya. Tapi itu kurmanya nggak boleh beda. Kalau makan sehari kurma ajwa, jangan kurma yang biasa. Nabi nolak, pernah ada sahabat yang berzakat dengan kurmanya beda sama yang dikonsumsi, maka nggak boleh. Zakat fitrah, jangan dulu bapak-bapak yang lebih dulu kan dan saya namanya. Kalau di kampung itu orang tua kita bawa baskop, Pak, ya, panci di kampung masih ada sekarang. Kalau di Karyawi masih ada itu. Bawa panci isinya beras. Ditakar nggak pakai tilon, Pak, pakai kaleng susu, cantik. Karena mereka nggak mau mengganti-ganti ini, ya. Yang kita konsumsi berasnya yang berapa, itulah zakat fitrah. Nanti kalau mau lebih ya zakat mal itu, zakat mal. Walaupun nanti di fikih berkembang, ya, ada perkembangan di fikih, ada yang membolehkan pakai uang. Tapi sebenarnya dasar awalnya yang kita konsumsi ya yang roti ya roti. Di tempat itu semua kampungnya yang gantung ya gantung. Salah zakat fitrah. Kenapa? Untuk jiwa sesuai yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi nanti itu perkembangan ya dibahas di fikih. Islam tidak mau berpecah gara-gara ikhtilaf, tapi semua kita harus tahu ilmu dari perbuatan kita itu, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita punya dasarnya silakan dilakukan. Maka kita di sini yang sholat ya aman kan. Mau pakai ini, mau pakai ini, silakan. Asal tadi mas'ulunnya itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka ketika kita ibadah jangan hanya ingin mendapat kebaikan dari manusia, dari orang lain, dari seseorang, nggak boleh. Hanya Allah yang tahu. Wah, biar keren lah ini yang kita lakukan. Tidak. Jadi ibadah batiniah sulit, lebih sulit daripada ibadah lahiriah. Seseorang yang rajin ibadahnya nggak pernah berhenti, ya itu jaminan Allah belum tentu. Karena di jiwa hati ini nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita yang bisa merasakan itu, maka Bismillah saya mau ibadah itu dari Allah. Sulit memang. Tapi kalau ini tidak kita mulai dari diri kita, bahwa semua perbuatan ibadah kita lakukan karena Allah, mau kapan lagi dan siapa lagi. Jadi biar jadi cahaya tadi, ketika sholat hadap Ka'bah ini memang agak sulit ya Pak ya, urusan dunia ini kita tinggalkan. Padahal sebentar sholat itu 5 menit paling. Tapi bercampur ketika menghadapkan wajah kita, mengangkat tangan di hadapan Allah, itu sulit.
masih ada urusan dunia itu bercampur. Waduh, tadi belum beres hitung-hitungannya, muncul apalagi sholat itu. Ini tadi ramai betul dagang warungan kita, muncul dalam sholat. Sampai utang-utang yang sudah puluhan tahun pun ingat waktu sholat. Ini hebat, kan? Artinya misalnya diri itu ingat Allah sebenarnya. Dirikan sholat untuk ingat itu kata Allah, tapi ingat yang lain. Alhamdulillah ya. Sholat jangan fana, fana itu kosong. Sholat itu bacaan-bacaan, ada yang lisan, ada yang hati. Ketika sampai di bacaan hati, ya hati itulah yang berbicara. Apa? An-niyatu. Niat itu di dalam hati. An-niyatu mahallu fil qalbi muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu tempatnya di hati, perbuatannya berbarengan sama pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama sholat adalah takbiratul ihram. Waktu Allahu Akbar itu ya, membarengkan, ya, menyamakan antara niat dalam hati dengan takbiratul ihram. Kita hadap ke wajah. Yang seperti itu yang harus kita latih. Kalau sudah bisa, insya Allah yang disampaikan Nabi, as-salatul nur, suatu cahaya bisa tembus. Hati kita bercahaya, wajah kita bercahaya. Kemudian insya Allah anak kubur kita pun nanti bercahaya. Diiringi sedekah. Maka saya katakan tadi sedekah itu bisa zakat, bisa infak, hanya perbedaannya tipis. Zakat sudah ada ketentuannya, ada yang berhak menerimanya. Infak di mana saja, pembangunan masjid diinfak. Zakat saya ini ada perbedaan. Ada orang mengatakan saat pembangunan boleh zakat, ada infak. Yang lebih pas itu infak. Mengeluarkan suatu untuk kepentingan kemaslahatan umat. Sedekah untuk kita orang ini sedekah saya. Kalau sedekah itu ada kadarnya. Bahkan kalau sedekah bisa dengan senyum, Pak. Kalau zakat nggak boleh senyum banyak-banyakin, biar zakat enggak. Itu sedekah. Saya nggak punya apa-apa, tapi pengen sedekah, senyum aja lah. Kalau senyum apa mau sedekah? Bukan apa-apa itu ya, tapi sedekah yang tepat sasaran. Nggak ada orang senyum-senyum, mau sedekah, nggak beres. Ya, bisa dikatakan sedekah itu. Lah, mau sedekah apa? Sedekah, lalang-lalang gitu. Jadi ada waktunya. Bisa. Maka dari mana kita boleh sedekah? Di rumah kita. Begitu masuk rumah kita aja cemberut-cemberut, apalagi sedekah sama orang lain. Jadi sedekah. Ketemu istri senyum. Cuma kadang-kadang keliru. Kalau udah senyum sama istri ada mau nih, karena itu aja paling bagusan. Padahal itu sedekah yang paling ringan. Atau melihat batu, ada kayu terhalang di jalanan, yang kita singkirkan jangan malah ditengahin. Apa? Biar ada motor lewat. Ini enggak benar. Sedekah kita menyingkirkan diri dari tengah jalan. Kenapa Rasulullah menyampaikan duri? Ya gambarannya, Pak. Duri yang kecil aja bisa kita lihat dan bisa singkirkan, apalagi yang gede. Itu ukurannya duri di tengah jalan. Jadi ternyata banyak yang nggak mampu sedekah itu, nggak punya apa-apa. Emang ente nggak bisa senyum lagi. Kalau orang yang bisa senyum lagi berarti udah ada kehidupan lagi, habis kehidupannya. Jadi ini ya, Assalamualaikum. Senyum itu sedekahnya itu. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah bisa menjauhkan, menghindari daripada bala. Ternyata banyak orang mau marah sama kita, begitu kita senyum, ya jadi Pak, cuma asal ikhlas berikan senyumnya. Kalau ikhlas tapi syaratnya ikhlas. Ibu-ibu istri mau marah, nggak ada lauk di rumah, saya senyum dulu. Assalamualaikum. Oh mau marah, mereka senyum sedekah. Ya kan sedekah yang paling baik itu. Ya kalau di rumah duit kan banyak apa senyum. Istri mau sedekah sama suami udah pikir, lagi marah kesel. Tahu-tahu udah didampinginya kopi, hangat, teh manis. Sedekah itu banyak terjadi. Dan kata Nabi, as-sadaqatu burhanun. Jadi sedekah itu sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Artinya
hebat kayak apapun orang tersebut, ibadahnya banyak, sholatnya rutin, nggak sedekah, belum sempurna imannya. Tadi itu ya, udah sholat ketemu orang ada tegur sapa, murung aja mukanya, sholatnya marah. Subuh sampai isya tambah tahajud, sama orang diem aja nggak ada senyum-senyum. Ketemu di jalan cuek aja. Apakah ini bukti? Ini hadis Islam itu nggak ada salah, pasti benar. Baik. Wasabru diyakun, sabar itu sinar. Nabi membedakan Pak, kalau sholat nurun cahaya, kalau sabar sinar. Apa bedanya? Ternyata sabar itu sesuatu yang sulit. Maka diyakun itu sinar itu panas dan getir. Sabar ada 3. Sabar ketika kita hendak meninggalkan kemaksiatan, sulit enggak Pak? Sulit. Sabar ketika kita berkeinginan meninggalkan kemaksiatan. Nabi Yusuf digoda oleh istri raja, goda, diajak berbuat, sabar. Nabi. Kalau kita bukan Nabi, imannya jauh beda dengan Nabi. Jangankan digoda begitu, diajak, nggak digoda pengen nagoda kita. Tadi dia kita, ya saya juga, kalau kita ini saya juga, bukan bapak, saya dulu. Nabi Yusuf diajak, digoda sampai ditarik bajunya, sobek. Wah, kita nggak perlu digitu-gitu. Ada ya racun. Seperti iya, gak nolak. Gak nolak. Sulit ternyata ini pun gak mudah. Meninggalkan perbuatan zina, minuman keras. Tapi kalau kita mampu, subhanallah, lulus menyinari kehidupan kita. Iya, zina. Sabar. Puasa ini mau dapat yang nilainya khusus, sulit nggak? Sulit. Kalau yang nilainya umum, ya gampang. Cuma nggak makan, nggak minum, nggak lakukan hubungan suami istri, beres. Tapi yang begitu sulit, yang khas itu. Sulit yang khas itu, masya Allah. Apalagi masih sering kumpul di tempat kita kerja, udah pasti itu. Apalagi udah tanggal-tanggal tua, di tanggal muda, kan mendingnya ini pasti. Kalau masih kerja, tanggal 25 itu Pak, apa aja omongan itu macam-macam. Nah di situ kalau kita nggak pernah taklim, nggak pernah lagi kita diingatkan Pak sesuatu. Ini manfaatnya taklim. Hanya untuk mengingatkan kita, bukan membuat kita pintar, bukan. Taklim itu untuk mengingatkan kita agar yang belum pas menjadi pas, yang sudah pas semakin baik lagi. Itu aja tujuan taklim. Bukan suruh pintar itu Allah yang punya kuasa. Makanya dianjurkan para guru yang memaksakan anak untuk pintar. Ya tapi namanya guru pengen berhasil, anaknya pintar. Memang serba sulit pas sekarang. Jangan memaksakan anak jadi pintar. Tapi ketika anak murid kita nggak pintar, siapa gurunya yang ajar? Mulai. Oh ini serba-serbi sekarang. Sekarang ada slogan apa? Ramah anak. Udah semakin jadi nih pendidikan sekarang. Gara-gara ramah anak ini, nggak boleh guru macam-macam. Guru dulu enak, jarang yang penyakit jantung. Sekarang guru banyak penyakit jantung. Kesel mendapat. Dan nggak boleh melakukan sesuatu yang berlebih. Kalau bapak kita dosen, ya penting yang diajarin mahasiswa lebih dewasa. Ngajar sekolah ini, masya Allah. Jadi sekarang udah usia begini, dah, bismillah aja. Tujuan kita hanya mengajar, kita sesuatu mendidik anak ke arah yang baik. Adapun yang lain-lain, ya sudah ada aturan tersendiri. Jadi ini Pak, kita sama-sama mengkaji ini supaya kita memang sabar kita lakukan. Yang kedua, sabar dalam mentaati, dalam menjalankan ketaatan, mentaati apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau kita presentasikan, yang pertama ini jauh lebih sulit daripada yang kedua. Kalau yang kedua banyak orang sholat, orang
Orang puasa bisa. Tapi yang pertama tadi untuk meninggalkan kemaksiatan subuh, maka persentase pahalanya pun jauh lebih besar yang pertama dibandingkan yang kedua. Dan yang ketiga, sabar itu adalah menerima takdir Allah. Jangan apa? Jangan mengeluh. Allah ini kok begini amat sekarang. Ini hati-hati kalian ini. Masa orang itu yang biasa-biasa aja ibadahnya sudah begitu, saya lagi. Nah, kita berkebadik sendiri ibadahnya. Padahal kita belum tentu ibadah kita kerjakan terima Allah. Sementara kita sudah menunggu sama Allah, menjelek-jelekan Allah. Dasar Allah ini. Ini sabar menerima takdir, dan takdir itu pasti akan Allah berikan kepada kita berupa ujian dan musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' dan seterusnya. Wala nablu itu jangan dipanjangin lamnya. Lam taklil, lam penguang, penyungguh. Wala nabluwannakum. Ada orang baca wala nabluwannakum, dan tidak kami uji kamu sekalian. Wala nabluwannakum, dan sungguh pasti akan kami uji kata Allah. Sungguh kepastian. Dengan la in syakartum la azidannakum. Wih, tapi mah kenceng-kenceng Pak. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur tidak akan ditambah. Bedanya batinnya. Hanya baris saja yang beda, maknanya beda. Belum huruf, ini baru baris. Tapi pernah mendengar la in syakartum la azidannakum. Ini mah ajar orang nggak boleh bersyukur. Kenapa? Kalau kamu bersyukur tidak akan ditambah. Padahal sebenarnya la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur pasti lamnya itu kepastian. Pasti akan tambah kata Allah. Nikmatku yang telah kuberikan kepada. Nikmat itu banyak. Jangan melulu melihat ke duit, mulutnya. Nikmat yang paling luar biasa, nikmat sehat. Duit banyak, penyakit numpuk, nggak ada duit. Duitnya banyak, sehat, alhamdulillah. Maka kita mikir, enak punya harta banyak berkah atau tidak punya? Tidak berkah. Itu sama saja Pak ya. Ya apa yang semua orang dapat, tapi paling tidak yang sedikit menjadi sesuatu yang berkah. Yang terakhir, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu sebagai hujjah. Hujjah ini bisa akan membantu, bisa membantu kita, bisa mencelakakan kita. Hujjah Quran. Maksudnya apa kok Quran bisa? Kan kata Nabi, kam min qari'in wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dan Quran melaknatnya. Ada apa ya? Ada hadis ya? Ada orang baca Quran tapi Qurannya melaknat. Bingung kita Pak. Kalau orang sekedar mendengar ini, maka berbondong-bondong orang tidak mau baca Quran. Padahal itu bagi orang yang membaca Quran nggak mau belajar ilmu Quran, tidak belajar hurufnya yang benar, tidak mau belajar ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Atau yang kedua, bacaannya bagus, fasih bacaannya, paham isi kandungannya, dia tidak mengamalkannya, akan dilarang berat. Atau sekarang ini maaf ya, hanya baca Quran di kerongkongan saja, tidak sampai ke dalam hati, hanya orang memamerkan kemampuan membaca Quran dengan baik, tapi cukup sampai di kerongkongan. Maka kata Nabi, hati-hati nanti umatku baca Quran seperti minum susu. Ketika Bapak minum susu, sebatas mana enaknya? Kerongkongan, minum susu Pak, minum susu gelas. Minum susu, bukan nyedot susu, minum susu. Kalau nyedot beda lagi. Pakai nyedot anak. Itu sama Pak, seperti orang minum susu, manisnya susu hanya sampai kerongkongan, itu tidak lagi. Orang baca Quran sekarang banyak seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak bersekolah seperti itu ya. Kita baca Quran untuk seluruh jiwa raga kita. Kita sampaikan ke hati kita.
Jadi Quran itu bisa jadi hujah, hujah yang menolong kita atau hujah yang mencelakakan kita. Jadi luar biasa ya. Yang paling akhir, maksudnya yang paling akhir sabda Nabi ini, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Setiap manusia keluar di pagi hari berusaha maksudnya, maka tidak ada manusia yang berpangku tangan tidur. Kata Nabi, kullun nas yaghdu. Setiap manusia keluar di pagi hari dan mati berusaha. Nanti dari amalan-amalan ini ada dua juga. Orang baca Quran ada dua, kemudian yang setiap manusia keluar pagi ada dua juga. Apa? Faba'i'un nafsahu famutiquha au mubiquha. Mereka semua pada menjual dirinya, ya, pada menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, ada yang menghancurkan dirinya. Maksudnya apa? Ketika dia sudah mendapatkan karunia rezeki Allah, ada yang mereka belanjakan. Mereka jual dengan Allah untuk kepentingan agama Allah. Ada juga yang tidak pernah dikeluarkan untuk infak, sedekah dan zakatnya. Maka yang diperoleh itu akan menghancurkan dirinya. Ini hadis riwayat Muslim. Demikian, saudara, hadiah yang saya sampaikan pada subuh kali ini, hadis tentang bergegas untuk melakukan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.